Salam sahabatnya Live on Air, senang sekali bisa berjumpa kembali. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat. Berbahagialah mereka yang haus dan lapar akan kebenaran. Karena itu mari kita bersama-sama siapkan hati untuk beribadah melalui program ini. Mari sama-sama kita memuji Tuhan kita akan kasih-Nya yang tak pernah berakhir. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya kami puji Kau Tuhan, selamanya. Bapak, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Kau Allah yang begitu baik. Kau Allah yang mengizinkan kami untuk sekali lagi berkumpul, untuk bersama-sama memuji dan menyembah Engkau. Mari Allah berbicara kepada setiap kami melalui firman-Mu, melalui hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu tumbuh dan berbuah dalam hati dan kehidupan setiap kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami sambut firman-Mu. Amin. Salam sukacita saudara-saudara, senang sekali dapat berjumpa kembali. Kali ini saya akan sharing kepada saudara tentang dapat dipercaya. Kalau minggu lalu kita belajar tentang bijaksana, kita belajar karakter yang lain yaitu dapat dipercaya. Nah saudara-saudara, bicara tentang dapat dipercaya, kalau kita belajar dari buku pelajaran anak sekolah dasar, apa itu artinya dapat dipercaya? Dapat dipercaya adalah hasil dari serangkaian perilaku. Apabila diberikan kepercayaan atau mandat atau tugas, maka si penerima dapat menjalankannya dengan baik sehingga si pemberi akan merasakan keamanan, kenyamanan, dan kepuasan. Nah saudara-saudara, tentunya setiap orang ingin sekali menjadi orang yang dapat dipercaya, bukan? Nah, kalau kita lihat di internet atau di Google, saudara browsing, saudara klik dapat dipercaya, keluar gambar, saudara cari gambar, kebanyakan gambarnya adalah dua orang yang sedang berjabat tangan. Kalau bicara tentang dapat dipercaya, selalu berbicara tentang dua pihak, si pemberi kepercayaan dan si penerima kepercayaan. Nah, saudara-saudara, dalam semua tingkat kehidupan, dalam semua bidang, dalam semua bagian kehidupan, bagi semua profesi, semua tingkatan umur, semua kita perlu rasa dipercaya. Namun tidak semua orang berhasil menjadi orang yang dapat dipercaya.
Nanti kita akan lihat kira-kira apa sih yang menyebabkan seseorang itu tidak dapat dipercaya. Nah, saudara-saudara, kalau kita renungkan juga, apa sih sebenarnya yang menjadikan sebuah kelompok atau sebuah institusi, sebuah keluarga itu seperti surga, yaitu di dalamnya ada rasa kepercayaan satu sama lain, di mana orang tua percaya sama anak-anaknya, anak-anak percaya kepada orang tuanya, suami percaya kepada istrinya, seorang istri percaya kepada suaminya. Di situ ada surga. Nah, di mana neraka, saudara-saudara? Ketika kita berada bersama-sama orang lain atau bersama seseorang di mana tidak ada lagi saling percaya. Nah, saudara, kenapa semua orang ingin dipercaya tapi tidak semua orang berhasil? Semua orang ingin menjadi orang yang dapat dipercaya, namun kenapa gagal? Mungkin yang pertama, orang itu mudah dibeli dengan uang. Kita sering lihat ya betapa mudahnya kita hilang percaya kepada orang lain karena orang lain tidak dapat dipercaya dalam hal uang. Yang kedua, orang ini mungkin mudah berjanji atau mudah berkomitmen tetapi tidak menepatinya. Alasan lain, mungkin seseorang ini ketulusannya tidak terlatih. Kita sulit percaya kepada orang lain ketika orang itu selalu hitung untung rugi, ya, sehingga kita sulit membangun kepercayaan kepada orang tersebut. Alasan lain, mungkin orang ini imannya tidak bertumbuh, banyak belajar tentang kebenaran, sudah mendengar banyak tentang integritas, tetapi tidak bertumbuh di dalam pengetahuan atau imannya juga. Dan alasan lain kenapa seseorang gagal dalam mendapat kepercayaan, mungkin dia sering menjadikan berbohong sebagai satu solusi. Nah, semua orang ingin menjadi orang yang dapat dipercaya, namun seringkali kalau kepepet memilih kebohongan. Sedangkan kita tahu kebohongan itu hanya menyelamatkan dirimu hanya sementara, tapi akan menghancurkan dirimu untuk selama-lamanya. Kalau kita mau jadi orang yang dapat dipercaya, saudara-saudara, jangan pernah percaya bahwa berbohong adalah salah satu solusi. Mari kita belajar dari firman Allah dari kitab Keluaran 18 ayat 21, ketika Musa harus memimpin bangsa Israel dan dia harus mempercayakan itu supaya dia tidak lelah bekerja sendirian. Mertuanya bilang begini, di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Saudara-saudara, menjadi orang yang terampil, yang cakap itu baik, namun yang takut akan Tuhan, yang hati-hati itu juga baik, namun tidak berhenti sampai di situ. Untuk berhasil menjadi pemimpin, menjadi orang yang dipilih, dari ayat yang kita baca tadi, harus menjadi orang yang dapat dipercaya. Pilihlah, carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya. Di sini kuncinya. Dunia mencari pemimpin, gereja mencari pemimpin, rumah tangga memerlukan pemimpin, sekolah perlu seorang pemimpin. Dunia tidak pernah kelebihan pemimpin, dunia mencari pemimpin. Nomor 1, saudara-saudara, orang yang dapat dipercaya pasti dicari dan dibutuhkan di mana-mana. Yesaya 8 ayat 2, maka aku memanggil 2 saksi yang dapat dipercaya, yaitu Imam Uria dan Zakaria bin Yerebekia. Kenapa Imam Uria dan Zakaria dipilih, dipanggil menjadi saksi? Saksi yang dapat dipercaya. Saksi diperlukan, seorang saksi yang dapat dipercaya. Kenapa? Orang yang dapat dipercaya pasti perkataannya selalu sesuai dengan fakta. Nah, saudara-saudara, orang yang dapat dipercaya pasti dicari dan dibutuhkan di mana-mana. Kita lihat Nehemia 7 ayat 2, pengawasan atas Yerusalem aku serahkan kepada Hanani, saudaraku, dan kepada Hananya, panglima benteng, karena dia seorang yang dapat dipercaya dan yang takut akan Allah lebih daripada orang-orang yang lain. Hanani dan Hanaya dipercaya untuk pengawasan Yerusalem. Kenapa? Karena mereka orang yang dapat dipercaya. Menjadi orang yang dapat dipercaya, kesimpulannya tidak pernah disebabkan oleh orang lain,
melainkan ditentukan oleh diri kita sendiri. Ketika kita merasa tidak dipercaya, kita tidak perlu melakukan demonstrasi atau protes. Sebaiknya kalau kita ingin menjadi orang yang dapat dipercaya, kitalah yang harus membangun diri kita. Tidak pernah karena pihak lain yang memberi kepercayaan kepada kita. Kita nggak perlu pakai banner, kita nggak perlu promosi tentang diri kita untuk mendapat kepercayaan. Apalagi saudara-saudara, banyak orang ingin mendapat kepercayaan dengan cara menjatuhkan orang lain. Yang berikutnya saudara-saudara, 1 Korintus pasal 4 ayat 1-2. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Saudara-saudara, jika ada orang yang tetap berdiri dalam sebuah tugas atau dalam sebuah kepemimpinan atau dalam sebuah pelayanan, itu karena Tuhan telah mempercayai orang tersebut dan memang orang itu dapat dipercaya oleh Tuhan untuk melakukan apa yang telah dipercayakan kepadanya. Nah saudara-saudara, dalam hal melayani Tuhan juga kita lihat dengan ayatnya jelas bahwa Tuhan menuntut orang-orang yang dapat dipercaya untuk pekerjaan-pekerjaan pelayanan kepada Tuhan. Orang yang dapat dipercaya, yang kedua saudara-saudara, pasti diberkati. Kenapa saudara-saudara? Tadi kita sudah belajar untuk mendapat kepercayaan, jangan pilih untuk menjadi orang yang gagal dalam tidak dapat dipercaya dengan uang. Benci kepada suap. Paham bahwa uang bukan hal yang nomor 1 dalam kehidupan. Orang itu pasti akan diberkati. Amsal 28 ayat 20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin menjadi cepat kaya tidak akan luput dari hukuman. Pesan kami pada sore hari ini, hai engkau generasi muda, umurmu, masa depanmu masih panjang. Suatu hari nanti Anda akan merasakan kebahagiaan yang sejati di hari tua Anda. Bukan sekedar berapa pencapaian Anda, tetapi bagaimana Anda merasa bahagia ketika Anda tahu Anda adalah orang yang dapat dipercaya. Sebaliknya, berapapun prestasi yang Anda kumpulkan, suatu hari Anda akan menangis jika Anda berada pada posisi sebagai orang yang tidak dapat dipercaya. 2 Timotius 2 ayat 2. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Nah, perhatikan ayat yang keempat. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Perhatikan dan ayat yang ke-6. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Artinya saudara-saudara, tidak perlu khawatir tentang berkat. Selama kita dipercaya dan mengerjakan apa yang dipercayakan kepada kita dengan sebaik mungkin, berkat itu tidak akan hilang atau pergi dari kita. Saya sering menyampaikan ini kepada anak-anak saya, bahwa dan kali ini saya mau menyampaikannya kepada saudara. Saya merasa saya diberkati Tuhan, tetapi saya ingat saya tidak berbeda dengan teman-teman yang lain. Memang saya bekerja keras, memang saya berusaha, tetapi mungkin teman-teman yang lain juga sama kerasnya berusaha, bahkan mungkin lebih keras. Tetapi saya merasa yang lebih memberkati saya adalah ketika saya dapat menjadi orang yang dapat dipercaya. Nah saudara-saudara, pesan ini juga buat saudara. Yang ketiga, orang yang dapat dipercaya tidak tercipta secara instan. Orang yang dapat dipercaya tidak tercipta dalam waktu yang pendek. Sanjungan dan pujian itu bisa diperoleh sesaat saja, sedangkan kepercayaan dibangun. Kepercayaan dibangun dengan bukti dan waktu yang panjang, namun dapat diruntuhkan dalam waktu 1 malam saja. Oleh sebab itu saudara-saudara, apa itu kepercayaan? Kepercayaan butuh waktu tahunan untuk dibangun. Beberapa detik bisa dihancurkan. Seumur hidup mungkin kita perlu memperbaikinya kembali. Jadi saudara-saudara, pesan pada kali ini, jangan pernah menghancurkan kepercayaan yang diberikan kepadamu. Jadilah anak-anak Tuhan yang dapat dipercaya. Jadilah anak-anak Tuhan yang mempunyai integritas. Itulah yang akan membahagiakan kita. Tuhan Yesus memberkati.
Nah, mari saudara-saudara, mari kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dengan pujian ini. Haleluya. Bapa, hamba berdoa agar kuasa Tuhan yang sungguh dahsyat dan luar biasa memampukan kami semua menjadi anak-anak Tuhan yang dapat dipercaya. Dalam nama Yesus, amin. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari bersama-sama saudara. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Mari jemaat Tuhan, kita sekali lagi bernyanyi untuk Tuhan kita, membawa hati kita dan memuji Dia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Dan kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku,
lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Bapak, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang menegur kami. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami untuk memuji-Mu bersama-sama Tuhan dengan keluarga kami di New Life. Mari Allah selidiki hidup kami, lihat hati kami Tuhan. Berbicara kepada setiap kami Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar boleh terus terngiang dalam hati kami, dalam hari-hari kami, sehingga kami bisa terus dan semakin belajar untuk memuliakan Kau Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus saja kami serahkan hidup kami, hati kami bagi-Mu Yesus. Amin. Bapa di surga, kami ucap syukur atas setiap lagu pujian yang kami naikkan dan firman Tuhan yang telah kami dengar. Kiranya Tuhan memberkati setiap orang yang telah mengikuti New Life on Air ini. Kami bersyukur untuk semua hal-hal yang baik yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang kudus, Allah perisai, dan panji keselamatan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menolong setiap orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan untuk setiap beban-beban yang sedang dialami. Tuhan, kami bersyukur untuk negara Republik Indonesia yang diberkati. Berikanlah hikmat kebijaksanaan bagi seluruh pemimpin negeri kami. Berkatilah pelayanan para hamba Tuhan di seluruh Indonesia, agar pelayanan yang mereka lakukan dapat membawa jiwa-jiwa kepada pengenalan akan kasih Tuhan Yesus yang menyelamatkan. Berikanlah kekuatan, kesehatan, dan perlindungan kepada kami semua dalam mengerjakan amanat agung Tuhan Yesus, yaitu menjadikan segala bangsa murid Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ngampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami
daripada yang jahat, karena Engkaulah yang ampunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, terimalah berkat Tuhan. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amin. Terima kasih atas kesetiaan saudara. Jangan lupa untuk follow Instagram kami, subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya supaya saudara tidak ketinggalan untuk New Life on Air berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.